Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya. Semoga senantiasa sehat kapanpun dan dimanapun Anda semua berada. Baik, kita lanjutkan online training kita. Dan saat ini kita masih di sesi pertama. Namun kita lanjutkan ke bagian yang kedua yang membahas tentang prinsip-prinsip udara. Udara itu pada dasarnya terdiri dari miliaran molekul yang bergerak bebas memenuhi suatu ruangan. Di sini ada 4 parameter penting yang menggambarkan kondisi gerakan molekul udara, yaitu temperatur, tekanan, volume, dan velocity. Oke, prinsip-prinsipnya. Pertama, antara temperatur dan pressure. Temperatur menggambarkan bagaimana kecepatan gerakan molekul udara. Apabila temperaturnya dingin, maka kinetik energinya semakin sedikit dan pergerakan molekul udara itu semakin lambat. Begitu sebaliknya, apabila udara itu semakin panas atau hangat, maka molekulnya bergerak lebih cepat dan temperaturnya akan naik. Kemudian pressure. Pressure itu menggambarkan besarnya gaya molekul udara yang menumbuk permukaan suatu benda atau kontainernya. Selanjutnya, temperatur dan pressure. Jika molekul udara berada pada ruang tertutup dengan volume konstan, maka apabila kita tambahkan energi panas, yang terjadi adalah gerakan molekul udara akan semakin cepat sehingga temperaturnya naik. Makin cepat gerakan molekul, makin besar gaya tumbukannya ke permukaan kontainer sehingga pressure-nya juga naik. Begitu sebaliknya, apabila energi panas itu dilepaskan atau menjadi lebih dingin, maka gerakan molekulnya akan semakin lambat dan temperaturnya turun, dan akibatnya tumbukan di permukaan kontainer semakin kecil sehingga pressure-nya turun. Kemudian hubungan temperatur dan volume. Pada tekanan yang tetap, jika temperatur naik, maka molekul udara akan bergerak lebih cepat. Namun karena tidak berada di ruang yang tertutup, maka jarak antar molekul bisa saling menjauh sehingga memberikan ruang bagi molekul untuk bergerak. Karena molekul saling menjauh, maka volumenya akan meningkat. Nah, kita lihat di sini apabila temperaturnya turun, maka density-nya naik dan volumenya akan turun. Sedangkan apabila temperatur kita naikkan, density-nya turun, volumenya akan naik. Selanjutnya kita lihat hubungan antara pressure atau tekanan dan velocity atau kecepatan. Pada kali ini kita akan melihat sebuah pipa yang dipasangi pressure gauge, kemudian pipa tersebut dialiri oleh udara. Pertama ini pressure gauge-nya hanya dipasang pada permukaan pipanya. Di sini kita mengenal pressure statik, yaitu gaya persatuan luas yang mengenai suatu permukaan. Kemudian apabila kita pasang suatu corong yang berhadapan langsung dengan aliran udara, maka di sini ada ada tambahan pressure, yaitu berasal dari pressure dinamik. Di mana pressure dinamik itu adalah gaya persatuan luas akibat pergerakan udara. Total dari pressure di sini adalah penjumlahan antara pressure statik dan pressure dinamik. Di mana apabila kita naikkan kecepatan aliran udara, maka pressure dinamiknya juga akan naik sehingga total pressure-nya tentunya akan naik juga. Kemudian ini adalah kondisi ketika suatu
aliran udara melewati corong yang divergen atau melebar dengan corong yang konvergen atau menyempit. Bisa kita lihat di sini kalau divergen saat melewati corong yang melebar, maka velocity kecepatannya semakin turun. Akibatnya dynamic pressure-nya turun, namun static pressure-nya naik. Kemudian apabila melewati corong yang konvergen atau menyempit, maka velocity-nya meningkat, dynamic pressure-nya meningkat, tapi static pressure-nya turun. Prinsip-prinsip udara, kita masih akan bersambung ke video yang ketiga yang membahas tentang prinsip kerja gas turbin engine. Jika ada pertanyaan tentang pembahasan video ini, silahkan langsung tulis di komen dan atau bisa dikirim via email ke alamat email saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.